Bagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat banyak kemudahan dalam proses belajar mengajar hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini kita baru masuk pertemuan ke-6 untuk praktikum ya. Akan kalian baca, pahami modulnya baik-baik. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan langsung saja tanyakan ke saya. Oke, silahkan baca modulnya.
Oke, sudah dibaca semua, dicoba semua modulnya, sudah paham. Teorinya kita udah sampai teori 7 ya. Nggak enak deh begini. Kemarin tuh saya cari pengganti sebelum hari Rabu sebenarnya, tapi kalian full ya, perkuliahannya full ya. Kalau nggak, bukan kalian aja yang full maksudnya ya. Di hari dari hari Senin sampai hari itu hari apa? Hari Rabu itu nggak ada yang cocok gitu kita ya. Mungkin kalian ada jadwal kosong tapi sayangnya ngajar ya, dan sebaliknya. Walaupun kebanyakan kalian yang full ya. Oke, baik. Jadi di pertemuan teori kita sudah sempat membahas ini belum? Buat program faktorial. Sudah ya? Faktorial programnya ya? Sudah ya? Yang belum hanya sampai segitiga Pascal ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Berarti itu sudah tidak ada masalah ya. Kemudian kita juga sudah buat di pertemuan ke-7 teori, kita juga sudah buat persegi panjang ya, buat segitiga juga ya, rata kiri, rata kanan, dan sebagainya macam-macam ya. Itu sudah ya. Oke. Oke, baik. Ini urutan jadi bingung. Kemarin di pertemuan praktikum kelas yang lain itu ya oke. Jadi kita buat ini aja. Kalian tahu ini nggak apa? Bilangan natural. Tahu ya bilangan natural ya? Dapatnya dari mana tahu? Bilangan natural berapa? 2,71881828182 kalau nggak salah, saya juga nggak hafal. Tapi 2,718-nya oke ya. Jadi nanti di tingkat 2 karena sudah dapat ini, sudah dapat matematika diskrit ya. Udah ya? Di matematika diskrit ada dong. Kombinatorial ada kan di matematika diskrit ya? Ada, Pak. Mungkin iya nanti. Sekarang belum Ya, dapat. di kombinatorial ada tuh ngitung E. Nah, kita mau ngitung E. Ya, di Pascal banyak fungsi matematika. Ini saya sharing ya. Fungsi matematika di Pascal itu ada banyak. Mana ini saya? Oh ini, bukan ya. Oh iya betul. Oke, ada banyak yang dibuka nih. Ini aja. Ini apa nih? Oh, ini udah nggak pakai ya, udah lewat ke mana aja. Oke. Kalau kita buat program matematika. Ini kita kalau ingin menampilkan nilai eksponensial. Jadi di Pascal ada fungsi exp eksponen biasa ya ini ya. Fungsi eksponen kita masukkan saja satu. Ini nilai E jadinya. Ya fungsi eksponensial ini ada E pangkat berapa gitu. Ya, fx gitu. Fx sama dengan E pangkat x gitu.
Ya. Jadi kalau 1 ini kita buat misalnya sampai berapa? Sampai 10 angka di belakang koma. Oke ya, ini kita running programnya. Nah, itu angkanya tuh. 2,7182818285. Oh, berarti salah ingat. Ya, 828182 ya. 85. Itu ini 10 kan. 10 ya. Ya, kalau dibuat 20 juga bisa, tapi nggak pasti lah kalau 20. Nggak sampai 20. Ya, ini nggak sampai 20 kayaknya kalau dihitung itu. Ya, nggak maksimal. Oke, ini nilai E di Pascal ya. Pascal seperti ini. Kita tinggal gunakan fungsi eksponensial 1. Berarti ini E pangkat 1 ya. Kalau 2, ya 2 tinggal dikuadratkan aja. Sekitar 2,5 kuadrat, sekitar 6 lebih ya. Oh, 7, 6 lebih ya, 7. 6 lebih. Ya. Kalau 2,5 kuadrat aja, ini ya, 6,25. Ya. Oke, jadi ini ada fungsinya. Nah, kita bisa ngitung sendiri dengan apa namanya fungsi dengan algoritma. Oke deh, kalau di apa di mana di matematika diskrit itu kalian belum belajar, tapi di Pascal lagi di kalkulus kalian sudah belajar ya, Deret-Maclaurin ya. Deret-Maclaurin sudah belajar dengan ya. Dengan Deret-Maclaurin kita bisa dapatkan algoritma menghitung eksponensial ya, Deret-Maclaurin. E pangkat X ya, ini kalau Deret-Maclaurin jadinya 1 ditambah apa ya, saya lupa ini X atau apa ini, intinya gini, kalau ini X-nya 1 ya, kalau X-nya sama dengan 1 2 ditambah 1/3 faktorial gitu ya. Ya, ini Deret-Maclaurin ya, pakai Deret-Maclaurin. Dengan algoritma ini kita bisa menghitung nilai E tergantung mau sampai seberapa besar error. Coba kalian hitung sampai mungkin deretnya sampai 10 gitu. Sampai 10, kemudian bandingkan dengan nilai yang eksponensial tadi. Bandingkan errornya dengan fungsi di Excel. Di Pascal. Dengan fungsi ini. Coba, silakan buat program ini. Silahkan buat programnya. Kalau nggak salah sih ini diganti tinggal X ya. Ini ada X-nya. X kuadrat. X pangkat 3 ya. Kalau 1 kan jadi ini ya. Dan seterusnya. Termasuk menghitung integral juga bisa, integral tentu ya. Integral tentu. Jadi menggunakan ya integral Riemann ya. Bisa ya buat program. Bisa jadi ujian nanti banyak buat gitu ya. Oh ya, ujiannya ini ya. Kalian boleh pakai komputer ya. Sehingga soalnya nggak banyak.
Bisa jadi kalian diminta buat program yang aneh-aneh nanti. Dari yang susah sampai susah sekali gitu. Enggak dari yang gampang sampai yang susah. Nanti kalau semuanya susah nanti nilainya jelek semua, repot juga dosennya.
7 udah 0, selisihnya 0. Gimana 10? Selisihnya nambah lah ya. Nih. Itu min eku. Harusnya semakin lama semakin naik angkanya. Tadi 6 ya. 6 selisihnya positif ya. Berarti min eku, berarti ekunya masih lebih kecil ya. Ekunya masih lebih kecil. Tujuh tadi selisihnya 0. Oh, ada nih. Tadi kenapa 0 ya? Tadi sempat 0 ya. Oh, aneh. Tadi sempat 0. Ada kelainan apa? Oh, tadi mungkin 77. Tadi mungkin 77 ya. Ya, errornya semakin kecil. 0 berapa ya? 6. 0 atau 5 ya. Sama sekali gitu. 5. Oke. Oh ya, tadi 77 ya. Ya, errornya sekarang benar-benar. Tadi ada sedikit saya udah pencet 7, belum pencet 7 lagi tadi. Kita buktikan 77. Ya. 77. Ya. Kelas 50. Oh, 25 udah 0. Belas. Oke, ini saya copy, saya kirim ke kalian. Oke, silakan ya kalian gunakan, tapi saya minta kalian mengubah tampilannya. Tampilan yang keduanya ini eku sama dengan seperti yang tadi ya, 1 ditambah 1. Jadi kalau satu suku berarti hanya 1 aja. Kalau 2 suku 1 ditambah 1 outputnya. Deret makloridnya ya. Kalau diinputkan n-nya 3, maka 1 tambah 1 tambah setengah 0,5. Tulisnya 0,5 aja. Paham ya? Silakan kalian modifikasi outputnya jadi seperti itu. Jadi nilai per F-nya ini ditampilkan satu-satu. Kemudian terakhirnya baru sama dengan gitu ya, sama dengan nilai ekunya gitu, nilai totalnya, sumnya.
Paham ya? Jadi outputnya gini, outputnya. Outputnya seperti yang ini ya. Jadi nanti kalau tadi EQ ya, ini sebenarnya EQ maksud saya ini hasil penghitunganku gitu kalau EQ jadi. EQ ya sama dengan kalau n-nya 1 maka tertulis gitu. Kalau n-nya 2 1 ditambah 1. Kalau n-nya 3 ya, maka tertulis 1 tambah 1 tambah 0,5. Ya, kalau 4 ini tambah lagi. Plus ini bagi 3 0,5 bagi 3 berapa? 1 6 7 misalnya. Sampai berapa digit lah. Ya. Misalnya 6 6 7 gitu misalnya. Oke. Kemudian ini 5 ya tambah lagi. Ya dengan jumlah angka belakang komanya tentukan saja. Kalian atur saja. Ya, kalian atur saja. Oke ya. Baru nanti terakhir ujungnya sama dengan tadi nilai EQ-nya. Ya, 2,2 poin sekian. Tergantung jumlahnya ya. Tergantung N-nya. Outputnya gitu. Kemudian terakhir tetap selisihnya. Ya, errornya. Ya, errornya dituliskan. Dan tadi. Oh, kalian hanya modifikasi ini. Ya, nilai E-nya tetap ada ya. Jadi yang bawahnya aja perbaiki. Terbayang ya. Jangan bagus sekarang. Satu ya. Oke.
Ya, outputnya jadi begini. Eku sama dengan 1, ini suku, jumlah sukunya 7. Eku sama dengan 1 plus 1 plus 0,5 plus seterusnya sama dengan sekian. Ya, kalau di Oke, kalau di running lagi, masukkan misalnya 9. Oh, turun ke bawah ya. Udah mentok. Ya, mentok ini. Nggak apa-apa. Keterbatasan ini. Keterbatasan lebar output ya. Ini bisa diatur. Mungkin ini jumlah angka di belakang komanya juga bisa diatur. Jadi cuma menambahkan ini. Menambahkan ya. Jadi menampilkan nilai eksponensialnya di sebelum for ya, sebelum for. Karena kita butuh menuliskan sesuatu di dalam for-nya. Ya, menampilkan masing-masing suku. Ya, ininya ya, ini kita di dalam for. Yang satu awal ini di luar. Ya, right equal sama dengan 1. Karena kita gunakan ini ya, ini mulai dari 1 sampai n-1. Ya. Jadi suku yang pertama F0-nya, ya, F0-nya itu ya kita buat di luar for. Oke. Jadi seperti itu. Ini aja yang kita ubah. Kita tambahkan ini, tambahkan ini, ya, kemudian tekan ini. Serta ini nih, ini setelah selesai perulangan, right line ya, supaya nulis di bawahnya. Ya, kalau tanpa right line juga bisa sebenarnya. Tapi hasilnya nanti akan ngikutin. Nanti sama dengan ininya nih pas di sini. Sama dengan ini. Ini boleh-boleh saja itu masalah tampilan. Ya, kemudian ini ya ini jumlah dulu baru kita tampilkan nilai suku ke sekiannya, suku ke i-nya. Suku ke i-1, sorry ya. Suku ke i-1-nya. Ya, kita tampilkan setelah kita jumlah. Kalau jumlahnya di belakang, nanti ujungnya ada plus. Ya, ujungnya ada plus. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti banyak soal-soal matematika bisa kita kerjakan. Seperti tadi, menghitung integral ya. Integral menggunakan jumlah Riemann. Ya, atau ini, sebelum kita akhiri, ya, ini kan kita tentukan jumlah sukunya. Ya, kita tentukan, coba kalian buat programnya. Jadi kita tidak perlu menginputkan jumlah suku, ya. Kita hanya ini tampilannya biar saja seperti ini, ya. Kita menentukan perulangannya selesai, ya. Jika errornya sudah kurang dari sekian. Nah, errornya itu kita yang tentukan. Yang kita inputkan nilai errornya ini, errornya. Ya, yang kita tentukan nilai error. Ketika errornya sudah kurang dari yang kita tentukan, ya, maka perulangannya berhenti. Coba buat itu dulu. Karena nanti banyak program metode numerik yang berkaitan seperti itu. Ya, kita ingin cari sebuah nilai ya yang memenuhi aturan tertentu, ya. Jadi kita hanya bisa mengaproksimasinya, mendekati nilai tersebut. Nah, nilainya sudah dianggap ditemukan ketika sudah error dengan nilai sesungguhnya sudah kurang dari tertentu yang tertentu error. Coba silakan. Kalau seperti itu pakai for bisa, tapi lebih pas kalau bukan pakai for. Ya, pakai while do lebih pas, pakai for aja nggak apa-apa, gunakan for. Nanti menyelesaikannya pakai break.
ya pakai break. Tapi kekurangannya kalau kayak gitu, ya perulangannya harus ditentukan dulu nilainya. Ya, jumlah maksimal perulangannya misalnya. Ya, kalau perulangannya selesai, errornya sudah mencapai nilai tertentu, maka penghitungan ini harus disimpan di sebuah variabel ya. Atau boleh tidak disimpan di sebuah variabel, boleh-boleh saja. Jadi ketika kita sudah dapat nilai Q, kita cek errornya. Ya, jadi if errornya sudah kurang dari error yang kita tentukan, ya tentu harus apa? Mutlak ya. Oh enggak error, berarti bisa. Ya. Oh ya. Ya, jadi errornya dikasih nilai absolut ya. Jika seperti itu, kita tinggal masukkan ini n-nya nggak apa-apa deh, n ini sebagai jumlah maksimal perulangan, jumlah maksimal perulangan maksimal perulangan maksimum, gitu ya, n. Kemudian write error maksimal yang diinginkan. Line error double single error. Oke, yang lainnya sama ya, yang lainnya sama. Kemudian tinggal ya, ini nggak apa-apa, ini biar aja tetap. Ini if kita tambahkan if ya ABS min EQ ya, ya betul ya, min EQ sudah kurang dari error ya, kurang dari error. Oke. Dan break ya, kita keluar dari perulangan ya, kita keluar dari perulangan ya. Jadi dengan menambahkan ini, sekarang kita coba run. Misalnya jumlah perulangan maksimumnya 20. Kita buat aja yang besar gitu ya. Kemudian errornya misalnya 0.0001 ya, 10 pangkat min 4 ya. Kita running. Nggak perlu sampai 20 kali perulangannya ya, udah selesai ya. So errornya tuh ya udah kecil ya. Ya 2 kali 10 pangkat min 5 ya. 2 kali 10, 3 lah. 3 kali 10 pangkat min 5, 2,786.
kali 10 pangkat min 5 udah lebih kecil ya dari ya 10 pangkat min 4. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita coba lagi, ya, misalnya errornya nggak usah besar-besar. Perulangan maksimalnya 20, misalnya. Kemudian error maksimal diinginkan 0,001 10 pangkat min 3 ya. Nah, lebih sedikit lagi ya. Itu errornya ya 2,26 ya dikali 10 pangkat min 4 ya, udah lebih kecil ya. Oke, ini absolut masih muncul aja deh. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi banyak ini ya, banyak cara menyelesaikan suatu permasalahan pemrograman ya. Algoritmanya juga bisa macam-macam. Ini kalau pakai apa namanya? Pakai for. Mau nggak mau kita pakai brick ya. Kalau kita nggak perlu pakai brick, tapi persyaratan perulangannya. Ini kita coba Ctrl C, kita ubah dengan menggunakan while do ya, dengan menggunakan while do. Kalau dengan menggunakan while do pertama ya, ini harus kita taruh di luar. Karena nggak perlu i bahkan ya. Oh, tetap perlu ya. Sorry, tetap perlu karena i digunakan untuk menghitung per f. Per f itu maksudnya seperfaktorial gitu, ya. Per f1 per faktorial ya. 1 per i faktorialnya tetap butuh kita i. Ya, i-nya mulai dari 1 ya. Kemudian dia ininya ya while apa? Error. Wah, kita harus hitung error. Ya, itu nilai EQ kan sudah ada ya. Eksponensial sudah ada. Ya, jadi bisa kita hitung. Pakai ini kita copy ini aja. Selama ya, karena ini pakai while, perulangannya akan terus berlangsung selama ya selisihnya itu masih lebih besar atau sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan, kebalikan ya ini, maka akan terus dihitung ya. Do ya, ini tetap sama, nah ini juga, ini tidak perlu ya. Oke, ini kita cuma butuh, sekarang kita tambahkan i-nya ya. I.2 sama dengan i plus 1. Ya. Dan ini nggak perlu, jumlah perulangan maksimalnya nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu kita buat, cukup inputkan errornya saja. Ya, ini sudah bertambah 1, kemudian dia berulang selama errornya masih lebih besar dari yang kita inginkan. Jadi kalau sudah lebih kecil, berarti perulangan selesai gitu ya. Lebih kecil perulangan selesai. Kita running program. Oke, ya. Error maksimal misalnya 0.001. Ya. Oke, sama ya dengan yang tadi ya. Ya. Ini errornya 2,26 kali 10 per min 4. Ya, udah lebih kecil. Oke, ini pakai while do. Tentu pakai repeat until cuma diubah sedikit ya. Ya, kebalikannya tadi ya. Kalau pakai repeat until, ya ini tinggal repeat saja ya. Repeat, begin and nggak perlu. Ya, ini until kebalikan dari ini. Kebalikan dari ini. Ya, until ini kurang dari error. Oke,
Oke, kira-kira ini. Banyak-banyak latihan buat program macam-macam lah ya untuk UTS nanti. Oke, ada pertanyaan di sini? Kita masih ada pertemuan besok. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya untuk presensi hari ini. Menjelaskan apa? Ya, menjelaskan algoritmanya aja. Oh, tadi saya janji ya. Janji, sorry. Saya kirim kalian. Pertama, yang pakai for ya. Yang pakai for. Ini yang pakai for ya. Oke. Oh, kenapa hanya absolut? Tadi udah diubah. Ini absolut. Ya, kemudian yang pakai while do. Oke. Ya. Oh ya, saya kita uji coba menggunakan GoToXY ya. Ya, kalian coba-coba ya pakai GoToXY ya. GoToXY. Itu hanya untuk memindahkan kursor ya. Jadi output itu ada titik koordinatnya. Ya, X itu sumbu X ya, jadi kolomnya. Y-nya itu sumbu Y baris. Cuman dia tidak ada negatif ya, positif semua. Yang paling atas tuh 1,1 ya, X-nya 1, Y-nya 1. Kemudian ada nilai baris maksimum. Ya, baris maksimumnya ada. Kalian coba cek aja. Ya. Oke. Algoritma. Untuk presensi hari ini, kalian jelaskan algoritma yang pakai for tadi ya. Menghitung ya eksponensial, nilai bilangan natural, E, ya, yang menggunakan for. Ya, lebih mudah ya buat flowchartnya. Oke ya. Itu kalian jelaskan presensi ini. Baik, hari ini kita cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Di sesi 3 ya, sesi 3. Oke, baik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Sama. Oke, saya izin ya. Iya, Pak. Terima kasih, Wan. Ya Allah.